Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demi untuk mengunduh ridha Allah sesuai dengan materi khutbah yang lalu, hari ini kaum muslimin khususnya dan dunia pada umumnya disuguhi sebuah peristiwa, entah permusuhan entah perang, yang menjadi pikiran penduduk dunia dan kaum muslimin. Tetapi khutbah ini tidak menyoroti di bidang politik internasional, melainkan kita bisa belajar dari sikap orang-orang yang non-muslim, bagaimana kelakuan mereka terhadap orang Islam yang oleh Al-Quran disindir bahwa orang Yahudi, non-muslim, non-Nasrani itu tidak akan pernah berhenti untuk mendiskreditkan kaum muslimin. Tidak akan pernah. Lantar dulu, sekarang, seterusnya tidak akan pernah sampai kita tunduk pada mereka, sampai mereka menang, sampai berhasil. Sesungguhnya yang jahat siapa? Yang mengobarkan perang dunia dulu siapa? Penjahat perangnya siapa? Bukan orang Islam kok. Kita tahu Rudolf Hitler kurang sadis apa, kurang tega apa. Kita tahu Stalin kurang jahat apa. Kita tahu Westerling, kita tahu Mao Zedong. Itu non muslim yang menyulut perang dunia ini habis-habisan. Iya, tapi ketika ada riak-riak kecil, teror kecil, itu yang dituduh itu orang Islam. Sesungguhnya jahat siapa? Yang dilolono tidak menjunjung tinggi perdamaian, mengacau, orang Islam, Muslim. Padahal menurut catatan, orang bergerak mengatasnamakan Islam dalam tahun itu dibanding populasi orang Islam yang sekarang 2,4 miliar dari total penduduk dunia 7,9 miliar menurut laporan The World Population Review atau Badan Kependudukan Dunia. Itu tidak ada 0,002%. Selalu yang dituduh jahat itu orang Islam. Tapi negara yang dihabisi, yang dijajah negara Islam. Yang dihabisi, lihat saja. Syria habis, dulu di Afghanistan, sekarang di Palestina, di Rohingya, Uighur. Yang menjajah negeri ini siapa? Non-muslim. Ya memang mereka menguasai media dan bisa membalik-balik data seperti itu. Karena itu sikap arogan negara-negara muslim yang jahat menjadi itu sampai sekarang nyata. Kalau kita membuka
internet, membuka apa, akan mendapatkan informasi yang seimbang. Dunia itu tahu, ngerti kabeh. Kalau Israel itu arohan, opo dihabisi. Dari sana dia, orang-orang di belakang mereka juga seperti itu. Kita lihat, kalau ada negara yang hebat sedikit, Muslim sedikit, dihabisi. Alasannya dibuat-buat sendiri. Iran sekarang dituduh mengapa Israel negeri, dan waktu ada Badan Riset Dunia mempersilahkan di sana, lihat, terbuka. Tapi Israel tidak pernah dipersilakan untuk dilihat, padahal tahun 2004 ditemukan Israel mempunyai 200 kepala nuklir. Dunia diem semua. Karena itu maka ini tidak membicarakan strategi luar negeri, enggak. Kita mengenang dulu di Irak, dulu ada Saddam Hussein dituduh mempunyai senjata pemusnah dan sama sekali tidak terbukti. Iya, tapi sudah keburu, dihukum mati, dieksekusi. Siapa lagi? Ada Muammar Gaddafi. Seterusnya. Di dunia ini ada 3 presiden yang hafid Al-Quran. Hafid Al-Quran, bagus. Memimpin negerinya bagus. 1, Muhammad Mursi, Mesir. Dihabisi karena dia mau menggagalkan perjanjian Camp David yang merugikan Islam. Kedua, Tayyip Erdogan, orang Turki. Itu presiden yang hafid Al-Quran. Ketiga, Ibrahim Sholih. Ini orang Maladewa, presiden Maladewa. Karena itu maka mereka itu sesungguhnya ikhwanul muslimin, teman kita muslim, dan semua tahu, dunia itu tahu betapa jahatnya bangsa Israel yang menjahati orang-orang di negara Islam. Yang terakhir ini saja, yang ngerusui Iran, yang memulai siapa, yang membom dulu siapa? Israel. Diem semua. Setelah dibalas habis-habisan, dunia mengatakan, kroni-kroni mengatakan Israel berhak, punya hak dibela karena untuk mempertahankan kedaulatannya. Kok ya iso ya balik seperti itu? Sing mulai sopo itu. Lepas dari itu kita lihat, kita itu mempunyai Badan Perserikatan Dunia, PBB, menang. Gak ada teguran yang signifikan untuk negara-negara yang arohan, yang nakalan. Ini kira-kira area nakalan diketaki, gak usah dikandani, diketaki. Ada OKI, organisasi Islam, yang bahasa Arabnya Munazzamah At-Ta'awun, Munazzamatut Ta'awun Al-Islami, Organization of Islamic Corporation. Itu negara-negara Islam, diem semua. Karena itu maka harus diingat, OKI, negara Perserikatan Islam ini, konferensi kelima itu di Jakarta sebagai realisasi dari usulan Mahmud Abbas di negeri ini. Coba kurang apa bahwa negeri ini juga berperan gitu. Tetapi sekarang mohon maaf, seharusnya orang Islam, santri menyikapi ketegangan antara Israel yang non muslim dan Iran yang muslim. Apa peran santri ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari apa? Inilah materi khutbahnya. Bukan menyorot politik luar negeri dan pengamat militer, enggak. Bagaimana saya sikap Hadratus Syekh? Hadratus Syekh itu orangnya memang betul-betul rahmatan lil alamin, memandu
menyebar rahmat, yang dikenal dengan konsep ukhuwah Islamiyahnya, yang dikenal tasamuhnya, yang dikenal tawazunnya, imbang-imbang. Di hati kita sebagai seorang muslim ya harus ngonco mbolo sesama muslim. Jangan karena ego sektoral, alah babano wong Iran Syiah. Itu anggapan pandangan orang yang tak beriman. Tak beriman secara bagus. Mau membela Israel, mbolo Israel tapi menyampingkan Iran yang muslim banyak hafid, mahfal, tilawah Quran internasional itu di Iran. Orang-orang sini banyak ke sana. Jangan membicarakan perkara Syiah dan tidak, dia muslim, dia mukmin. Dan secara tidak terasa orang-orang pesantren, orang-orang NU itu meskipun mengaku sunni ahlus sunnah, tapi dalam sisi tertentu mereka adalah Syiah. Syiah dalam satu sisi, Syiah kultural, ada orientasi Syiahnya. Kalau sampai nggak percaya, di kalangan Nahdliyin itu ada tradisi dibaan, maulid diba. Saya cilik-cilik ngerti dibaan itu. Ada maulid diba. Betul. Ad-diba itu siapa? Yang ngarang itu siapa? Wajhuddin Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai. Dia fikihnya mazhab Syafi'i, tapi teologinya Syiah oriented. Saya arek pondok-pondok, cobalah dilihat. Isinya dibaan mari mulai ya Rabbi sholli, kemudian ya Rasulullah, lalu al-hadisul awal ahadis anis, seterusnya sholatullah ya badrotin. Sama sekali tidak pernah menyebut sahabat Abu Bakar, sama sekali tidak pernah memuji-muji Sayyidina Umar, sama sekali tidak pernah memuji-muji Sayyidina Utsman, tidak pernah. Ya karena memang Syiah kultural, Ahlul Bait, Sayyidina Ali, Hasan Husain, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fattaqir, seterusnya. Kita tidak menggunakan keislaman yang ego sektoral seperti itu, tetapi kita mencontoh Hadratus Syekh yang ahli hadis. Bagaimana sih pandangan beliau ketika berjuang? Kita lihat bagaimana perjuangan santri yang kita kenal dengan pahlawan Diponegoro. Siapa pahlawan Diponegoro? Abdul Hamid Ontowiryo. Kemana-mana di dalam perang pun membawa mushaf Al-Quran, kemana-mana juga membawa tasbih. Sama dengan tentara-tentara Iran yang sama, deres Al-Quran di tengah-tengah perang. Saya bicara Al-Quran, tidak bicara madhab-madhabnya, enggak. Kita aja sering-sering meninggalkan Al-Quran, repot-repot. Mereka pakai Al-Quran, sama dengan pahlawan Diponegoro tadi itu. Bagaimana pandangan Hadratus Syekh? Pandangan Hadratus Syekh adalah rahmatan lil alamin. Kita berdoalah, mudah-mudahan damai-damai saja. Damai-damai saja. Andaikan terpaksa kita harus menentukan pilihan, doa-doa dalam kunut nazilah sudah ditulis oleh para kiai-kiai, termasuk yang sekarang ada di ruangan pengimaman ini, masjid syatij, habisi ini kita diwaca dek ini. Tapi sampai sekarang tidak ada ulama Nahdliyin atau apa yang menginformasikan atau menganjurkan kunut nazilah, itu enggak ada. Diam terhadap urusan kaum muslimin ini menurut al-hadis. Hadratus Syekh ahli hadis. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Siapa orang Islam yang tidak mempunyai kepedulian terhadap urusan umat Islam, laisa minna, gak pantas dari umat Muhammad, gak pantas dari umatku. Karena itu kita melibatkan diri
berdoa dengan bagus, setidak-tidaknya melakukan kunut nazilah lah untuk kebaikan. Iki lho redaksinya wis ditulis, pos oreo poso-poso tarawih dibaca di sini. Mazik syatid farrik jam'ahum sabturute seperti itu. Karena itu mengapa saya mengatakan begini? Pasti kita besok ditanya oleh Allah, peranmu apa? Apa peranmu sebagai seorang muslim yang punya solidaritas, yang mengaku sebagai ukhuwah Islamiyah? Apa peranmu ketika terjadi perang seperti itu? Setidaknya kita punya jawaban. Ya Allah, saya sudah berdoa di dalam kunut nazilah, ada perannya demi diakui sebagai umat Muhammad yang mempunyai kepedulian terhadap urusan kaum muslimin, tidak hidup nafsi-nafsi. Karena itu mudah-mudahan kita ini betul-betul tetap menjadi umat beriman yang kuat, yang mempunyai solidaritas sesama muslim, yang oleh para kiai disebut ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim alikum barur raufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.